mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Kisah ini berawal dari seorang manusia berbatang bernama Doni yang baru aja mau berangkat GB Pahala, di mana ketika pamitan dengan bapaknya, ia pun diberi bekal 50.000, sedangkan si bapak bernama Parman ini saat akan berangkat kerja, ia pun juga memberikan jatah ke istrinya, bukan jatah rudal, melainkan jatah 500.000 per hari hanya untuk jajan. Buset dah, jajan apa lu 500.000 per hari? Tapi baru aja bilang uang itu mau disedekahin. Janganlah, aku capek-capek nyari duit. Wow, suami yang baik hati banget ya, nggak rela kalau uang jajan istrinya dibagi-bagi. Kemudian ketika Parman sampai di tempat kerja, ia rupanya bekerja sebagai sales marketing motor di sebuah dealer yang kalau beli cash motor langsung boleh dibawa pulang, nggak pakai inden-inden klub. Cueks. Sehingga membuat bosnya auto full bahagia melihat cara kerja anak buahnya. Ini si Parman kerja dari umur berapa dah? Masa ia setua ini kagak naik-naik jabatan anjing? Nah, ketika menghitung hasil pengclosingan yang akan diserahkan ke bosnya, Parman pun tiba-tiba kepikiran sesuatu. Duit sebanyak begini kan sayang kalau nggak dipakai dulu. Dari muda sampai udah sesepuh ini, kenapa baru kepikiran sekarang, Pak? Kala itu Parman pun tiba-tiba mengkorup uang tersebut untuk dipakainya ngeoyo bareng ladies and gentlemen. Karena si istri di rumah udah mulai panik suaminya kemana yang udah 2 hari 2 malam tak kunjung juga pulang. Parman masih kuat juga ya. Baru aja diomongin, tiba-tiba Parman pun pulang meski tanpa memberikan penjelasan ke istrinya ia habis dari mana. Kemudian ketika pagi harinya, Parman pun tiba-tiba lupa ingatan sebab saat istrinya ingin meminta uang buat beli McLaren, aduh. Enak amat, udah numpang di rumahku, duit tinggal minta. Ya jelas numpang, kalian kan suami istri anjing. Di sana Tika langsung menangis karena tak diberikan cuan, sedangkan Parman langsung OTW kerja dengan outfit rapi beserta kopernya. Ini Parman jadi sales ngapain bawa koper? Kala itu saat Tika pulang dari pasar, ia pun mendengar seorang minion menggibah tentang Parman yang dilihat di tempat judi dan pulangnya melakukan check-in di Oyo. Hasil Tika pun langsung pemanasan dengan menggeleng-gelengkan kepalanya yang saat hari berganti warna brodi. Tika pun menanyakan perihal pencheck-inan yang dilakukan Parman serta pengjudiannya. Aku mau nanya, apa benar kalau Mas Parman itu main judi? Check-innya bilang juga dong, masa iya judi doang diungkit? Sehingga Parman yang kesal langsung mendorong dong istrinya, bahkan hampir memberikan bogaman aldosnya, namun berhasil di stop oleh anaknya yang membuat Parman langsung surrender sebelum sang anak mengeluarkan ultiin mengajak sang bapak masuk ke arena sambung ayamnya. Nah di luar Parman pun langsung COD-an dengan serabi micet yang aduhai penyakitnya. Apalagi malam itu juga Parman lanjut berjudai demi memuaskan hasrat penasarannya gimana rasanya dapat max win. Kemudian besoknya Parman yang tak masuk kerja, bosnya pun mengecek laporan keuangannya yang janggal. Lalu dari luar datanglah para minion yang menuntut motornya belum dikirim ke rumah. Padahal kemarin udah check out pas Parman lagi live tok-tok di sebuah ayodong bersama woman kemarin. Hasil mendengar itu bosnya auto sungkem, apalagi para minion ini membawa struk belanjaannya yang membuktikan mereka memang benar-benar check out motor. Ya, beginilah kasus beberapa sales cuy, oknumnya bawa kabur uang penjualan. Di sisi lain Tika pun di rumah udah mulai kepanikan dilema nyari rudal baru atau enggak karena suaminya ternyata udah nggak pulang-pulang selama 2 bulan. Itu nginep di mana anjing 2 bulan? Namun Doni menyarankan emaknya untuk nikah lagi, siapa tahu dapat pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Lupain bapaknya yang entah ada di mana, mungkin lagi belajar kungfu agar bisa menguasai jurus kodok untuk melawan jurus telapak tangan Titan. Si Parman mirip The Beast anjing di film Kungfu Hustle. Terlebih lagi si Doni pelembut pakaian ini mengatakan kalau ia udah tak menganggap bapaknya sebagai bapak dan mengecap Parman sebagai bapak produk gagal. Kemudian dari luar terdengarlah suara ketukan pintu yang saat dibuka ternyata adalah bos Parman di tempatnya bekerja. Kala itu beliau pun menyuruh Tika untuk mengeluarkan Parman agar bisa digedik oleh bosnya menggunakan sandal swallow yang talinya udah suka lepas-lepasan. Tapi mendengar itu si Tika bilang kalau Parman gak ada di rumah, jadi apa yang mau dikeluarin? Ya itu. Hasil mengetahui itu, mereka pun pada siksak-sok sambil berpikir di mana keberadaan Parman sekarang. Apalagi Tika baru tahu kalau Parman selama ini telah mengkorupsi uang perusahaannya. Pak, ini pasti salah paham, Pak. Nggak mungkin suami saya melakukan hal seperti itu, Pak. Buset, udah kayak suci aja tuh Parman sampai nggak percaya dia habis korupsi.
Di sana bosnya langsung membawa Tika ke kantor polisi untuk menjadi saksi, memberi kesaksian kalau Parman udah nggak pernah pulang agar ia bisa menerima hukuman double. Anjas, polisinya si bapak ini. Biasanya jadi minion, sekarang udah dapat kerja jadi polisi. Keren cuy. Tanah aman pak. Di sisi lain rupanya Parman lagi berjudai, menghabiskan seluruh uangnya sampai akhirnya ia rungkat dan kesal. Bahkan di tengah jalan ia berhasil diserbu oleh 2 preman bukan mental bebelak. Karena dengan beraninya menggedik Parman meskipun umurnya sangat berbeda jauh. Kalau kamu mau selamat, bayar semua utang-utang kamu sekarang juga. Lihat guys, inilah penyakit seorang judikers. Ngutang di mana-mana buat depo. Keesokan harinya Parman pun datang ke rumah temannya untuk meminjam uang dengan alasan anaknya lagi sekarat di rumah sakit jadi perlu uang untuk menambah billing sebelum menuju ke wallpaper lumba-lumba. Dan hasilnya temannya pun mau memberikan pinjaman uang. Dimana saat pulang baru aja memegang cuan ratusan ribu doang, datanglah tangan-tangan nakal yang mengambilnya, yaitu bapak debt collector berskin Paul di Tekken ini. Bahkan karena uangnya terlalu sedikit, puluhan salam olahraga pun langsung dilayangkan. Yang berujung Parman reban santu di jalan dengan matanya yang seketika mengcindokan. Nah setelah terkena berbagai macam tumbukan, Aku iri deh sama teman aku yang sekarang sukses. Uangnya banyak, istrinya juga cantik. makanya kerja bu kerja, modal jadi ibu rumah tangga, tukang gibah, nggak usah sok-sokan punya rasa iri. Dan Parman yang mendengar itu, ia pun jadi kepikiran tutorial kaya melalui jalur kedar sisteman yaitu pesugihan. Karena hari itu juga ia langsung datang ke salah satu dukun yang udah mendapatkan banyak bintang 5 di Google Maps. Kala itu Parman pun disuruh melakukan ritual sebelum menekuni ilmu pesugihannya. Dan ketika hari berganti warna, Parman pun langsung melakukan ritualnya di tengah kuburan. Tapi bukannya mencari tali pocong perwawan atau semacamnya, si Parman cuman modal berbacot sendirian, maka mantra perdukunannya udah bisa dipakai tembus ke segala penjuru dunia. Semacam VPN cuy. Kemudian besoknya Parman pun kembali berjudai dengan keyakinan menang 100% karena menggunakan cheat yang diberikan oleh dukun bawah kiri-kiri kanan. Itu mah password downhill anjing. Sedangkan di sisi lain istri dan anaknya masih saja berpetualang mencari keberadaan bapaknya yang padahal udah bagus mereka hidup kalau nggak ada bapak. Apalagi Tika terkenal dengan kecantikannya, jadi ya gampang lah ya nyari yang baru. Nah ini salah satu peminatnya cuy. Ketika mereka pulang karena tak kunjung juga menemukan keberadaan begunal bapaknya yang sangat ingin ditempeleng palanya oleh si Doni Salamander ini, mereka pun udah disambut oleh bacotan para warga yang kedatangannya untuk menagih hutang ke Parman. Tapi akibat Parman gak ada di rumah, aduh. Bu Ambar, kita nggak mau tahu Bu Ambar. Pokoknya Bu Ambar, bayar hutangnya. Yang ngutang siapa, yang ditagih siapa? Kali itu tentunya Tika gak bisa bayar karena udah ngejanda beberapa bulan, jadi pemasukan dari mana Bambang? Alhasil mereka pun langsung pulang sambil ngedumel akan melaporkan Tika ke kantor polisi jikalau dalam beberapa minggu belum melunasi hutang-hutangnya. Sudah kubilang, udah bagus Parman kagak pulang-pulang malah masih dicariin. Beberapa hari kemudian Parman pun datang lagi ke dukun untuk memberikan hasil max win-nya dalam bermain judai offline. Karena berkat cheat dari mbah dukun ini, si Parman akhirnya bisa merasakan kegacoran yang tiada tara. Terlebih lagi sang dukun lagi-lagi menyarankan untuk melakukan ritual part 2-nya nanti malam agar Parman bisa mendapatkan cheat VVIP tutorial singkat menjadi kaya raya meski hidup sangat membebankan. Nah malam itu juga Parman pun lagi-lagi datang ke tempat nongki ritualnya. Namun baru aja melakukan ritual, tiba-tiba punggungnya serasa diremas-remas oleh kunti bogel kemasan saset yang membuat Parman seketika membatalkan ritualnya dan pulang ke rumah woman micet simpenannya. Namun baru aja sampai di sana ia melihat ada pasukan Pak Pol yang udah menggerbek simpenan Parman, menanyakan tentang Parman ada di mana. Hasil Parman yang kabur, ia pun berhasil keciduk dan terjadilah kejar-kejaran sampai menahan sakit di punggungnya. Tapi untungnya si Parman berhasil bersembunyi di dalam pick up sayur yang lagi nunggu pengiriman, sehingga dua bapak-bapak yang buta map ini pun berhasil teralihkan dan mengira kalau Parman udah menggunakan flickernya pergi ke kampung sebelah. Gregetan banget gua. Kenapa nggak ada niatan ngecek carry di sebelah dah? Setelah perginya Pak Pol, mobil itu pun berjalan membawa Parman ke suatu tempat yang jauh karena sampai hari berganti warna. Dan saat supirnya turun, ia pun bagong melihat ada makhluk yang menumpang hingga Parman pun diturunkan di tempat random yang tentunya ia sendiri nggak tahu ini ada di mana.
Namun untungnya beliau berhasil berflikar kembali ke rumahnya meski harus menggunakan energi kanuragan yang brutal, makanya kepala Parman sampai mengalami pusing yang ekstrim. Kemudian dari kejauhan Tika dan Doni pun melihat manusia random di depan rumahnya, mengira makhluk itu adalah seorang NPC, tapi ketika disamperin, rupanya itu adalah si Parman, seorang MC yang membegundalkan. Nah, ketika bapaknya dibawa masuk, Parman pun mengeluh tentang sakitnya yang begitu random dan saat ditransfer ke rumah sakit, ada bisul besar yang bersarang di pinggang belakangnya Pak Parman, Bu. Tiba-tiba Parman pun dianugerahi sebuah bisul titan segede bogeman Aldous ketika menggunakan skill satunya, sehingga kata dokter penyakit ini harus segera dioperasi. Tapi uang dari mana? Kemudian beberapa hari pun berlalu setelah selesainya pengoperasian tersebut, Parman yang baru aja pulang keluarlah kata-kata yang begitu unlimited. Ambar, aku minta maaf. Anjas, baru kali ini ada begundal bisa minta maaf. Setelah mengucapkan kata maaf, Parman pun tiba-tiba ketiduran dan bermimpi hal yang begitu menguak-nguakan. Karena kamu sakit dan kamu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini efek apaan anjing? Di sana Parman pun bermimpi melihat anak dan istrinya merosting dirinya menggunakan efek dagelan yang entah efek ini apa namanya, tapi beruntung Parman berhasil disadarkan sebelum mendelete dirinya sendiri secara mandiri. Ya elah, biarin aja lah Bu, udah bagus itu nyekek diri sendiri. Tak berselang lama datanglah skuad Pak Ustadz untuk menjenguk Parman yang sedang rebahan santuy di kasur. Pak Parman seperti mayat hidup. Lu niat jenguk apa ngerosting bang? Kala itu Parman pun seperti orang gila tiba-tiba minta ampun karena penglihatannya beda dengan penglihatan para minion. Udah gak make efek jedak-jeduk lagi mereka cuy, malah make efek meme. Nah, ketika mereka semua pulang, Parman pun akhirnya bisa mengpending penggilaannya dan beranjak dari kasur dengan kondisi perut kelaparan, tapi untungnya udah disediain makanan oleh sang istri. Buset dah, kurang baik apa lagi ini si Tika. Namun tiba-tiba penyakit bisul titan Parman kembali kumat yang membuatnya kembali kesakitan. Bahkan suara teriakan Parman sampai didengar oleh dua orang minion yang langsung ke rumahnya hendak membantu, tapi Parman malah kumat seperti orang gila. Terlebih lagi di luar Parman udah disambut oleh dua anggota Pak Pol, namun anehnya ia masih bisa melarikan diri, berlarian seperti kakek-kakek yang lagi jogging. Pergi! Udah kayak ngusir pengemis aja anjing. Kali itu Parman masih saja tetap dikejar meski udah disuruh pergi, sampai-sampai ia pun tiba-tiba kerasukan Sung Gokong dengan memanjat pohon mengcosplay menjadi nenek moyang dan tiba-tiba Parman pun jatuh dari ketinggian setara Mia Khalifa, apalagi dari atas sebuah ranting langsung menyemackdown dengan gaya Brock Lesnar. Hasil tentunya si Parman harus kembali ke wallpaper lumba-lumba, sedangkan Doni kini harus jadi yatim permanen. Intinya yang nyebabin Parman meningsoy ya mereka yang ngejar-ngejar Parman. Nah, keesokan harinya ketika Parman akan dikafankan, jenazahnya pun tiba-tiba membengkak seperti katak, bukan katak bejir melainkan memang hewan katak. Sehingga kini jenazah Parman harus dilapisi 2 kain kafan agar rapi saat dimasukkan ke keranda, meskipun beratnya kagak main-main. Ini kalau dikirim ke Bekasi ongkirnya berapa dah? Kali itu Parman pun sampai harus dikirim menggunakan mobil karena nggak mungkin memikul beban kehidupan seberat Parman yang dijuluki jenazah Titan. Tapi meskipun udah menggunakan mobil tersebut pun tak kuat menanjak karena saking beratnya beban yang ia bawa. Sampai-sampai mobil tersebut pun akhirnya mogok, sedangkan jenazah Parman tiba-tiba menghilang dari dalam Bekasi. Bekasi anjing. Di sana mereka pun lagi-lagi harus berpetualang mencari jenazah si beban kehidupan sampai ke tengah hutan yang entah ini kenapa kerandanya bisa ngespon di sana. Ustaz! Itu jenazah yang dibawa Ustaz. Dan saat mereka mau mengambil jenazah Parman, sebuah gempa lokalan pun muncul menghancurkan suasana yang damai menjadi ajab-ajab brutal. Hasil jenazah Parman pun langsung melanjutkan tergulingannya menuju jurang yang lebih dalam lagi, sehingga para warga terpaksa harus mendoakan jenazahnya dari atas karena tak sanggup turun ke bawah, apalagi tim Basarnas belum dibentuk pada zaman bebatuan ini. Tamat.